Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu Dicegat Hantu Harimau. Pengalaman penjual bakso dicegat hantu harimau di hutan jati. Kisah ini menceritakan pengalaman yang dialami oleh tetangga saya, seorang penjual bakso. Kejadiannya sekitar tahun 80-an. Tetangga saya ini bernama Pak Juki. Beliau berprofesi sebagai pedagang bakso keliling. Beda dengan pedagang bakso zaman sekarang, Pak Juki berdagang bakso antar desa, di mana ada keramaian, hajatan, layar tancap, orkes, dan sebagainya. Pak Juki akan datang dan berdagang. Waktu itu, Pak Juki berdagang ke desa Banjaranyar. Jarak desa tersebut dari rumahnya sekitar 7 km dan harus melewati hutan jati yang pada zaman itu hutannya masih lebat dan menyeramkan. Jam 4 sore Pak Juki berangkat menuju desa Banjaranyar. Dalam perjalanan biasa saja, paling sekali ada ular lewat di jalan. Singkat kata, bakso dagangan Pak Juki habis terjual. Pada jam 11 malam, Pak Juki pun segera berkemas dan pulang mendorong gerobak baksonya. Pak Juki ini orangnya termasuk pemberani dan tidak takut dengan hal-hal yang berbau mistis. Sekitar 2 km jalanan yang dilalui masih ada rumah-rumah penduduk dan sawah-sawah. Walaupun begitu, jalannya sudah sepi dan gelap karena tahun segitu belum ada listrik. Gerobak bakso Pak Juki ini hanya mengandalkan lampu minyak untuk penerangan. Akhirnya sampai juga Pak Juki memasuki kawasan hutan jati yang masuk ke wilayah desa Kaligembar itu. Kawasan hutan jati ini panjangnya sekitar 5 km. Dalam kawasan itu terdapat 5 buah jembatan jalanan aspal gak semulus sekarang. Aspalnya masih kasar dengan adanya batu-batu kerikil. Di kanan kirinya jalan masih banyak terdapat ilalang dan semak yang tinggi. Konon di hutan ini selain banyak lembutnya juga banyak binatang buas beneran. Masih ada harimau asli, ular sanca segede drum minyak, ular kobra, babi hutan, kalajengking, dan lain-lain. Tapi semua itu tak membuat takut dan getar Pak Juki, karena keinginan dia hanya satu, yaitu pulang bertemu anak dan istri tercinta. Tepat jam 12 malam, Pak Juki mulai memasuki kawasan hutan jati. Suasana sangat sepi sekali, tak ada perjalanan kaki, sepeda motor, ataupun mobil yang lewat. Malum, tahun 80-an masih jarang sekali orang yang memiliki kendaraan, apalagi di wilayah pedesaan. Hawa dingin mulai terasa dan seperti menusuk tulang. Pak Juki terus berjalan sambil mendorong gerobak baksonya. Sampai pada jembatan pertama, perjalanan aman, tidak ada sesuatu yang mengganggu. Namun ketika memasuki jembatan kedua, tiba-tiba ada kabut datang. Pandangan Pak Juki yang hanya mengandalkan cahaya lampu minyak jadi semakin sedikit jarak pandangnya. Pak Juki terus berjalan sambil sesekali kaki kirinya meraba-raba batas aspal di kiri jalan, lalu terdengar suara-suara hewan malam
Ada suara burung hantu, suara burung kedasih, dan lain-lain, yang menambah suasana malam menjadi lebih menyeramkan. Sejenak kemudian kabut tebal itu sudah lenyap. Pak Juki terus berjalan sambil tetap waspada. Tiba-tiba di kiri jalan terlihat seperti ada sosok makhluk besar yang sedang duduk. Tapi makhluk itu diam saja. Pak Juki tetap berjalan dan pura-pura tidak melihat sambil pura-pura batuk. Pak Juki merasa makhluk itu bangun dan berjalan mengikutinya. Sejenak Pak Juki melihat ke belakang, dan memang makhluk itu mengikutinya. Tapi bentuknya belum jelas, hanya kelihatan hitam besar. Pak Juki agak bimbang. Mau lari tapi gelap, dan bawa gerobak pula, dan pasti terkejar sama makhluk itu. Mau jalan biasa, nanti makhluknya bisa dengan mudah menangkapnya. Akhirnya Pak Juki hanya bisa pasrah dan tetap berjalan seperti biasa sambil mendorong gerobaknya. Singkat cerita, sampailah pada jembatan ketiga atau jembatan yang berada pas di tengah kawasan hutan jati tersebut. Kalau nggak salah jembatan itu namanya jembatan Kali Sampang. Pak Juki masih tetap berjalan sambil mendorong gerobaknya. Suasana kembali sepi mencekam. Tiba-tiba di pinggiran hutan sebelah kiri jalan terdengar suara seperti benda besar yang jatuh dari atas. Bluk! Pak Juki kaget, bukan main. Sampai-sampai refleks kakinya melompat. Detak jantungnya semakin keras berdenyut. Pak Juki berhenti sejenak, ambil lampu minyak dan mengamati asal suara benda jatuh tersebut. Pak Juki tak melihat benda jatuh itu. Hanya terlihat pohon-pohon jati dan semak belukar di tempat asal suara keras tadi. Pak Juki pun kembali melanjutkan jalan sambil dorong gerobak baksonya. Baru beberapa meter ia melangkah, terdengar suara seperti makhluk yang berjalan di atas daun-daun jati kering dan semak belukar. Krosak, krosak, krosak. Pak Juki berusaha sekuat tenaga untuk tidak lari dan tetap mendorong gerobaknya sambil matanya melirik ke samping, tapi kepala tetap menghadap ke depan. Namun samar-samar di sisi kiri jalan, Pak Juki melihat sosok makhluk hitam sedang berjalan. Jarak makhluk itu dengannya sekitar 5 meteran. Pak Juki menghentikan langkahnya, namun makhluk itu ikut berhenti. Ketika Pak Juki kembali melangkah, makhluk itu pun ikut melangkah. Rasa takut, cemas, ngeri bercampur jadi satu. Akhirnya Pak Juki nekat. Dia berhenti dan melihat ke arah makhluk hitam tadi berjalan. Tangan kanan memegang lampu minyak dan tangan kiri posisinya membuka dan diletakkan di atas alis. Pose orang memandangi sesuatu yang kurang jelas. Pak Juki memberanikan diri melangkah ke arah samping kiri meninggalkan gerobak. Namun ia tak melihat penampakan makhluk apapun. Pak Juki kembali melangkah menuju gerobak. Baru satu langkah menuju gerobak terdengar suara geraman harimau. Keringat dingin mulai bercucuran. Tak terkira rasa takut yang dirasakan Pak Juki saat itu. Ngeri, khawatir, tahu-tahu harimau itu menerkam punggungnya. Sejenak Pak Juki terpaku di tempatnya berdiri. Suara geraman harimau yang disertai dengusan napas lapar terdengar semakin keras dan mendekat. Sekuat tenaga Pak Juki melangkah meraih pegangan gerobak baksonya. Suara geraman harimau itu terdengar semakin keras memutari posisi Pak Juki dengan gerobaknya. Akhirnya makhluk itu menampakkan diri tepat 2 meter dari depan Pak Juki. Bentuknya seekor harimau, tapi ukuran badannya lebih besar daripada ukuran harimau pada umumnya dan berwarna hitam. Matanya yang berwarna merah memandang tajam ke arah Pak Juki. Pak Juki merasakan ketakutan yang luar biasa, tapi dia tidak berani diri menatap mata hantu harimau tersebut. Mulutnya sudah terbuka lebar dengan gigi taring yang panjang dan runcing. Pak Juki kemudian berkata,
Kisanak mau memakan daging saya, monggo silahkan, tapi ada syaratnya. Jangan sampai ada darah saya yang menetes. Kalau sampai ada darah yang menetes, anak dan cucu saya akan datang menuntut balas. Setelah Pak Juki berkata seperti itu, ajaib, sosok harimau itu pelan-pelan bergerak mundur, menjauhi Pak Juki dan kembali masuk ke dalam hutan. Masih dengan posisi mundur dan lama-lama menghilang di telan kegelapan malam. Pak Juki kembali melanjutkan perjalanan, pulang mendorong gerobaknya. Keesokan harinya, berita tentang Pak Juki yang hampir dimakan harimau itu tersebar dari mulut ke mulut. Itulah ceritanya untuk malam hari ini. Semoga kalian yang melihat atau mendengarkan suka dengan cerita-cerita di channel ini. Tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.